Atau kita mulai saja? Baik, Pak. Oke, Pak Tri udah masuk ya. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir dan Pak Tri juga. Saya Novi Fitrianingsih dari Jumpa Ibu. Malam ini kita akan webinar bersama Pak Tri dengan tema intip rahasia di balik anak makan lahap. Saya dibantu oleh 3 teman saya, ada Ibu Dewis, Mbak Tiara, dan Mbak Wanda. Untuk selanjutnya langsung aja ya Pak Tri ya ke materi dan lalu akan ditanya jawab bisa lewat chat dan lewat raise hand. Silakan Pak Tri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para ayah muda semuanya yang malam ini eh, ada di dalam webinar dengan judul Intip Rahasia di Balik Makan Lahap. Nah, kalau kita ngomongin tentang eh, makan lahap pada anak, gitu ya. Jadi pastilah semua orang tua mendambakan nih bahwa anaknya bisa suka semua makanan dan bisa makan dengan lahap. Nah, kita perlu tahu nih 4 ciri anak yang suka makan lahap itu, ciri-cirinya seperti apa tuh, gitu ya. Nah, yang pertama nanti kita akan eh, harus tahu ciri-ciri em, anak suka makan semuanya dan suka makan lahap tadi. Nah, kebanyakan orang tua mengira loh proses bahwa eh, makan itu ya alamiah begitu aja, namanya juga makan, katanya begitu. Padahal makan itu adalah sebuah keterampilan. Jadi yang namanya keterampilan itu kayak keterampilan yang lain tuh, kayak keterampilan naik sepeda, keterampilan eh, menulis gitu ya. Jadi kalau nggak diajarkan itu tidak akan bisa terlatih dengan sendirinya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kenapa orang tua harus tahu nih ciri-ciri anak makan lahap dan bagaimana cara melatihkannya? Karena tadi ingat tuh bahwa makan adalah sebuah keterampilan. Di mana namanya keterampilan, jadi tidak akan dengan sendirinya bisa anak itu makan dengan lahap. Nah, jadi jangan dikira nih anak itu serta-merta akan menyukai semua jenis makanan. Jadi itu adalah pemikiran yang salah, sangat-sangat salah. Jadi jangan anggap itu anak akan otomatis bisa makan semuanya, gitu tuh. Nah, kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama, ciri yang pertama di mana empat dari ciri anak suka jenis semua makanan tadi. Yang pertama adalah anak merasa makan itu menyenangkan. Jadi dia bisa menikmati makanan dengan gembira. Apalagi kalau makan atau ngemil bersama keluarga. Jadi ciri yang pertama ini yang memang sebenarnya bisa ditumbuhkan, gitu ya, bisa ditumbuhkan dengan pembiasaan makan bersama, ngemil bersama keluarga, gitu. Itu sangat penting. Jadi ayo kita akan menumbuhkan ciri yang pertama ini pada anak supaya anak bisa lahap dan bisa makan semua jenis makanan. Yaitu yang pertama dengan makan itu menyenangkan. Yang kedua, anak itu bisa menikmati makan tanpa harus disuapi dengan susah payah dan tidak rewel saat waktu makan. Nah, ini yang justru kebalikan. Ibu-ibu zaman sekarang gitu ya, ibu-ibu zaman now itu justru mementingkan bahwa proses itu nggak penting gitu ya. Mementingkan adalah, aduh nanti kalau makan sendiri dia lama. Oh kalau makan sendiri dia nggak habis gitu. Nah itu pemikiran yang sebenarnya perlu diluruskan gitu ya bahwa sebenarnya pentingnya anak itu mampu makan di sendiri tadi itu yang menyebabkan akhirnya nanti anak itu akan mempunyai inisiatif untuk makan dengan lahap. Nah, yang ketiga adalah anak mau mencoba semua makanan yang kita sediakan, termasuk jenis makanan yang belum pernah dia makan. Jadi, sebenarnya yang perlu ditumbuhkan di dalam ciri supaya anak itu suka lahap dan makan apa saja itu adalah justru ini nih, nomor 3 ini nih, di mana dia mampu adaptable, dia mampu adaptasi, dia mampu adaptasi dengan semua jenis makanan gitu. Jadi anak itu akan mau mencoba makanan apa saja. Jadi tidak reject, tidak menolak gitu tuh. Nah, yang keempat adalah memberikan kesempatan pada anak untuk menentukan sendiri seberapa yang anak mau makan. Jadi sebenarnya porsi itu bukan ditentukan oleh orang tua.
tapi porsi itu ditentukan oleh anak. Mau seberapanya gitu. Karena anak yang akan bisa menakar, udah kenyang belum sih gitu. Nah, jadi itu yang justru kadang menimbulkan anak itu jadi makan tidak menyenangkan karena makan itu ditargetkan. Dan kadang targetnya itu over gitu. Dengan alih-alih supaya biar gemuk, biar biar nggak mubazir dan seterusnya tuh gitu. Nah, supaya anak suka semua jenis makanan itu satu, anak sengaja diajarkan keterampilan makan itu. Jadi bukan serta-merta inherent atau sudah serta-merta memang bakatnya dia suka makan apa saja, bukan begitu, tapi memang harus diajarkan. Nah, dalam proses mengajarkan itu, yang pertama adalah kemampuan motorik kasar, di mana dia harus duduk tegak itu harus dilatihkan. Jadi anak-anak yang dia itu kemampuan motorik kasarnya masih jelek, gitu ya, anak-anak yang dia tidak mampu duduk dengan tegak itu akan pasti mempunyai masalah dengan makan. Yang kedua adalah kemampuan motorik halus, di mana kemampuan meraih makanan, memegang sendok, mengarahkan ke mulut itu juga keterampilan yang harus diajarkan. Dan yang ketiga adalah kemampuan motorik oral, di mana kemampuan membuka mulut, kemampuan menggigit makanan, kemampuan mengunyah makanan, kemampuan menelan makanan itu juga sangat penting. Nah, dan yang keempat, kemampuan sensorik. Jadi di mana anak nyaman dan dengan berbagai tekstur makanan, baik itu lembut lembek, baik keras lembut, baik berkuah tidak berkuah, baik makanan yang langsung bisa meninggalkan rongga mulut atau lengket-lengket. Nah, itu namanya sensori. Dan yang kelima adalah kemampuan meniru gerakan mulut saat dicontohkan. Jadi ini yang seringkali sudah ditinggalkan nih. Jadi kalau zaman ibu-ibu zaman dahulu kan kemampuan imitasi itu sangat penting loh. Jadi diajarkan gitu tuh. Coba tirukan a dulu dong. A. Jadi ibunya yang nyuapin itu sampai mangap-mangap gitu tuh. Dan bahkan seringkali kalau zaman dahulu makan adalah makan. Kalau sekarang itu makan tidak makan gitu. Makan sambil main-main, makan sambil jalan-jalan, makan sambil nonton YouTube. Itu yang membuat akhirnya anak tidak punya konsep makan yang benar. Dan kemampuan meniru itu justru sekarang jarang diajarkan. Jadi anak itu dengan makan bersama itu akan meniru. Oh, ibunya itu makan, bapaknya makan, kakaknya makan, neneknya makan kayak gitu caranya, gitu. Duduk tegak. Terus oh, kalau kecap-kecap dikit itu nanti nenek akan bilang tuh, ngunyahnya begini. Nah, kayak gitu tuh. Itu sangat penting sebenarnya kemampuan meniru gerakan mulut yang dicontohkan tadi. Dan yang keenam adalah kemampuan komunikasi dengan lingkungan. Nah, kenapa pentingnya kita makan bersama keluarga tadi? Karena di dalam proses tadi kegiatan makan bersama tadi itu ada proses komunikasi. Nah, itu yang nanti sangat penting sekali. Di mana komunikasi antar keluarga itu sangat dipentingkan. Dan jangan sampai salah nih, proses empasinya harus benar juga gitu. Jadi MPASI-nya itu harus, makanan pendamping ASI-nya itu benar-benar harus smooth gitu ya. Jadi harus benar-benar tergradasi dengan baik, di mana nanti MPASI 3 gitu ya. MPASI 3 itu kan 12 bulan, di mana anak sudah harus makan makanan rumahan. Itu ya benar-benar harus makan makanan rumahan gitu. Mohon di mute semuanya. Ya, oke. Yang berikutnya adalah ini kita akan proses dari mulai bayi nih, di mana kalau untuk bayi berarti di bawah 12 bulan ya, gitu. Hindari pemberian garam bagi anak-anak yang di bawah 1 tahun. Termasuk nanti hindari juga untuk memberikan madu di bawah 1 tahun, MSG di bawah 1 tahun, dan tadi garam itu yang harus hati-hati. Jadi tidak boleh ya, hindari pemberian jenis makanan ini karena nanti itu akan mengganggu pada proses taste, dan bahkan nantinya pada beberapa kasus madu itu ternyata masih sangat banyak mengandung
hal-hal yang nantinya kita tidak inginkan untuk sistem imun bayi gitu ya. Bakterinya masih banyak, belum steril, dan ternyata tidak seperti kalau orang dewasa mengkonsumsi madu gitu. Nah, termasuk nanti pengganti-pengganti MSG-nya untuk bayi dan anak ini harus dipikirkan dengan baik bahwa penggunaan MSG itu justru akan mematahkan atau menumpulkan si nafsu makan, termasuk nantinya akhirnya anak di usia 2 tahun, 3 tahun jadi nafsu makannya nggak lahap karena waktu sudah sejak bayi anak itu sudah dikenalkan MSG tadi gitu. Jadi pengganti untuk MSG-nya untuk bayi dan anak itu bisa digunakan bawang merah dan bawang putih, aneka kaldu, serai, rosemary, oregano, dan bahkan thyme. Nah, jadi kita harus melihat bayi itu berbeda loh. Jadi bayi itu tidak sama seperti kita orang dewasa atau bahkan anak-anak yang sudah lebih matang gitu ya. Jadi jika bayi belum 6 bulan mulutnya itu ngecap-ngecap barang-barang masuk ke mulut itu sebenarnya bukan seperti yang dipikirkan oleh orang yang dewasa gitu ya. Bayiku siap makan nih gitu. Padahal dia sedang fase oral. Jadi pasti semuanya masuk mulut gitu ya. Terutama kan fase oral itu matang di 6 bulan ya. 6 bulan itu jadi memang 6 bulan itulah kenapa bayi lehernya sudah mulai lebih tegak gitu ya, tapi belum tegak benar. Di 6 bulan itu duduknya juga masih geroyor. Sedangkan tadi makan makanan yang nantinya bukan ASI nih ya, kita sebutnya bukan ASI ya. MPASI tadi tuh. MPASI itu kan dimulai dari sejak 6 bulan itulah baru dikenalkan gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengenalkan MPASI di bawah 6 bulan. Itu juga sangat penting untuk nantinya ke depannya apakah anak itu nantinya akan lahap dengan baik atau tidak gitu. Nah, ada konsep yang sangat penting harus dikenal oleh para bunda semuanya gitu ya, bahwa konsep yang namanya feeding rules. Nah, di dalam feeding rules ini nanti ada 3 hal, yaitu penjadwalan yang benar, prosedur makan yang benar, dan lingkungan makan yang benar. Jadi feeding rules ini sangat berguna sekali loh untuk mencegah masalah makan pada anak. Jadi anak-anak yang GTM ya, gerakan tutup mulut, makanannya disembur, picky eater, dan lain-lain ini akan terbantu dengan feeding rules ini gitu. Oke, feeding rules yang pertama adalah pemberian makan aktif responsif disebutnya. Jadi feeding rules itu berkaitan dengan pemberian makan yang aktif dan responsif. Buat Ibu Dita, Ibu Presti, tolong di mute. Oke, yang pertama adalah pemberian makan aktif responsif, yaitu buat jadwal makan secara teratur. Jadi memang nantinya para bunda semua itu harus membuat jadwal makan pada anak itu secara teratur. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi jadwal ini teratur dan konsisten, diatur juga. Dan ingat, jadwal makan itu tidak tunggal loh. Jadi jadwal makan itu akan berkaitan dengan jadwal-jadwal lainnya, yaitu jadwal jam tidur, jadwal jam stimulasi motorik kasar, jadwal jam stimulasi motorik halus, dan jadwal stimulasi oral dan verbal. Jadi tidak tunggal hanya mengatur jadwal makan saja. Jadi jadwal yang lainnya juga akan harus ikut teratur dengan sendirinya. Dan memang harus diatur gitu. Nah, jadi di dalam pengaturan jadwal ini akan sangat butuh sekali support system yang mendukung. Contoh jadwal yang ideal nantinya adalah bertujuan untuk mengaktifkan namanya hormon. Nah, hormon yang nanti kita akan bicarakan namanya hormon ghrelin. Nah, contohnya seperti ini nih, di mana nanti anak itu jam 7 sarapan, jam 12 makan siang, jam 18 jam makan malam. Snack yang pertama di jam 10, snack kedua di jam 3 sore. Nah, keteraturan ini akan mengaktifkan si hormon tadi. Nah, jadi itu yang pertama yang namanya jadwal. Jadi, buatlah jadwal makan secara teratur, itu penting sekali. Dan mengenalkan makanan setidaknya membutuhkan 10-15 kali mencoba. Jadi ingat nih, jadi jangan sampai para bunda seringkali gini nih, anak saya udah pernah mencoba itu nggak mau. Yang dimaksud dengan mencoba ternyata baru 2 kali, 3 kali. Padahal di dalam beberapa jurnal, yang dimaksud dengan mengenalkan makanan itu setidaknya membutuhkan 10-15 kali mencoba. Dan yang ketiga, konsep yang paling penting adalah jangan memaksa anak makan.
Jadi biarkan anak itu makan dari piringnya sendiri. Jadi pengasuh akan tahu seberapa banyak anak itu makan. Jadi jangan sampai nantinya satu dari piring orang lain dan kita yang nentuin porsinya gitu. Terus duduk bersama anak, bersikap sabar dan berikan dorongan agar ia mau makan. Jadi kita akan berinteraksi tadi selama makan dan berikan makanan yang bisa diambil dan dipegang anak itu sendiri. Disebutnya namanya finger food. Jadi anak-anak itu seringkali ingin makan sendiri loh dan berikan dia dorongan untuk melakukan itu. Tapi pastikan bahwa makanan itu memang masuk ke mulut karena di beberapa anak yang sedang belajar makan itu masih belepotan. Nah, jadi pastikan dia latihan kontrol koordinasi juga untuk motorik halusnya. Dan jika anak menolak untuk makan, tunggu dan tangguhkan sampai ia mau. Jadi perhatikan tanda-tanda lapar dan kenyang. Jadi para bunda semuanya itu sebenarnya harus benar-benar sebagai observer observer anak yang the best gitu ya, di mana harus memperhatikan tanda lapar dan tanda kenyang. Dan jangan berikan anak terlalu banyak minum sebelum dan sewaktu ia makan. Jadi nanti air putih itu tidak boleh tuh disediakan di sampingnya gitu. Seringkali para bunda salah tuh. Jadi anak boleh minum sebelum, apalagi yang paling parah adalah gini nih. Banyak orang tua nggak tahu kalau minum susu itu tidak boleh di pas bangun tidur gitu. Dalam keadaan perut kosong, susu itu masuk, itu akan tingkat keasaman di pencernaan akan sangat tinggi. Nanti jamurnya di usus akan banyak sekali. Dan yang kedua adalah lah paginya udah minum susu gitu. Jadi akhirnya anak itu ya nggak mau sarapan, sedangkan yang justru lebih penting adalah sarapannya bukan susunya gitu. Dan beri pujian pada anak jika ia berhasil makan dengan baik gitu. Nah, jadi itu yang nantinya akan harus dipertimbangkan di mana jadwal. Dan makan adalah memulai mengajarkan perkembangan personal sosial kepada anak loh. Jadi makan itu harus diajarkan dan disengaja diajarkan. Dan 6 bulan dimulai dengan 2 kali sehari dulu. Jangan buru-buru, jangan jangan bayi 6 bulan yang baru MPASI gitu ya langsung jebret 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 3 kali dengan selingan dua snack gitu tuh. Jadi pelan-pelan, jangan buru-buru dan santai. Dan lihat secara responsif dengan menyelipkan snack di siang hari, setelah itu diubah menjadi 3 kali, dan selipkan di snack di sore hari, dan nambah sampai ke tingkat yang sebenarnya tadi tuh 3 kali makan utama dan 2 kali makan camilan. Nah, jam pemberian makan itu harus konsisten juga tadi tuh, dari mulai sarapan dan besoknya lagi ya sarapan jam segitu lagi gitu. Jadi jangan mentang-mentang hari Minggu gitu ya, udah dibiarin aja anaknya bangunnya siang gitu. Jadi dia baru makan jam 10. Nah, itu nggak boleh. Nah, berikan jarak antara makan dan snack dan ASI. Jadi waktu kalau dia masih ASI itu benar-benar pengaturan antara jam makan, snack dan ASI ini harus bagus. Jam makan hanya 30 menit. Jadi tidak boleh itu makan sampai 1 jam, 2 jam gitu. Kenapa? Karena setelah 30 menit itu sebenarnya makanan juga sudah tidak enak gitu ya. Makanan itu sudah tidak enak, sudah dingin, dan hati-hati setelah 30 menit itu anak sudah tidak konsentrasi juga. Dan asam lambung akan sudah jadi musuh. Jadi itu yang nantinya akan harus dipertimbangkan bahwa memang makan harus 30 menit. Dan jangan memberikan makanan tambahan atau snack di luar jam yang sudah ditentukan. Itu yang nantinya akan harus dipertimbangkan dengan baik. Jangan mentang-mentang gini, aduh biar gemuk. Nah, makan aja terus, makan aja dikasih udah makan lagi gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi justru nantinya akan membuat anak itu tidak punya pola makan tadi. Nah, jadi nanti kalau sudah ritmenya terbentuk 3 kali makan utama dan 2 kali makan camilan ini atau snack ini terbentuk dengan baik. Dan tadi ingat waktu makan hanya 30 menit dan bahkan seringkali kita harus gunakan alarm nih untuk memberikan tanda. Dan ajarkan konsep makan adalah makan, sehingga makan itu harus duduk gitu ya, tidak sambil apapun, termasuk tidak boleh jalan-jalan di taman, tidak boleh nonton YouTube, tidak boleh sambil main mobil-mobilan gitu ya. Apalagi jangan mau ditipu dengan kayak di sebuah restoran gitu ya, dia nyediain mainan gitu.
banyak nih nanti kalau di Indonesia tuh restoran yang itu tuh gitu tuh, yang itu tuh yang ada mainannya. Nah, banyak orang Indonesia salah nih bahwa dia si anaknya itu makan sambil naik prosotan, mamanya ngejar-ngejar gitu tuh. Nah, itu konsep makan yang sangat-sangat salah gitu ya. Jadi membuat anak jadi tidak tahu konsep makan. Nah, nanti tadi tuh konsep makan, keteraturan jam makan itu tadi berhubungan dengan hormon. Hormonnya adalah namanya hormon lapar. Nah, hormon lapar ini namanya adalah grelin. Di mana grelin ini dikeluarkan oleh lambung saat perut kosong yang bertugas untuk memberikan sinyal lapar ke otak. Jadi, uh, ini yang nantinya kenapa kita harus mengatur jadwal makan dengan baik tadi. Dan pengaturan jadwal makan yang baik itu akan tadi berkenaan dengan hormon grelin yang akan keluar dengan rutin, dan bahkan asam lambung dan seterusnya pencernaan itu akan berjalan dengan baik gitu. Jadi perlunya disiplin sama waktu makan ya. Jadi itu penting sekali. Nah, jadi proses makan itu perlu dilatihkan, jangan sampai tidak dilatihkan. Dan namanya juga keterampilan. Jadi artinya perlu dilatihkan. Dan jangan lupa, 5 keterampilan makan itu dibutuhkan adalah 1, motorik kasar, motorik halus, motorik oral, kemampuan meniru atau imitasi, dan komunikasi. Dan kemampuan motorik kasar diajarkan yaitu duduk tegak waktu lama. Nah, duduk tegak waktu lama ini memang harus diajarkan sejak kecil. Makanya kalau pada waktu memberian makan pada bayi gitu ya, itu tidak boleh itu sambil digendong. Selain akan berkemungkinan bisa tersedak gitu ya, itu bisa juga akhirnya anaknya tulang punggungnya kan nggak lurus tuh. Nah, jadi akhirnya berpengaruh pada gerakan rahang untuk mengunyah. Sedangkan posisi makan dengan duduk dengan tegak tadi itu akan berhubungan dengan prestasi rahang untuk mengunyah. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, jadi kemampuan motorik kasar ini sangat penting. Yang kedua adalah motorik halus, di mana anak harus memegang makanan sendiri. Jadi sejak bayi diajarkan yang namanya finger food gitu. Finger food itu adalah kemampuan bayi dalam memegang makanan. Nah, 5 manfaat finger food ini untuk bayi itu ini ada banyak ya. Yang pertama adalah melatih kemampuan bayi memegang benda. Yang kedua, finger food itu juga membantu kemampuan bayi untuk berbicara. Yang ketiga adalah membantu koordinasi mata dan tangan. Yang keempat adalah mendorong kemandirian si bayi dan meningkatkan kemampuan indera bayi. Jadi dengan memegang makanan itu akan melatihkan inderanya juga. Nah, jadi kemampuan motorik halus ini juga harus dilatih. Termasuk kemampuan motorik oral, di mana membuka mulut, memindahkan makanan dengan lidah, mengunyah dan menelan makanan, dan seterusnya. Termasuk nantinya kemampuan meniru. Jadi nantinya kalau dia itu diam aja, gitu bengong. Nah, 30 menit itu lama loh sebenarnya. Jadi 30 menit itu lama. Jadi kalau dia itu bengong 2 menit aja itu langsung ibunya harusnya interaktif gitu ya. Adek, ayo lihat, coba kunyah dulu dong. Ham, kayak gini. Ham. Nah, kayak gitu tuh. Jadi gerakan meniru, mengikuti gerakan mulut orang tuanya itu sangat penting. Nah, yang ketiga tadi ingat lingkungan. Lingkungan itu suasana yang menyenangkan, tidak boleh dipaksa, tidak boleh dicekokin gitu ya. Posisinya harus duduk, mengajarkan konsep makan adalah makan, no screen time. Ingat nih. Jadi bukan malah dipikirnya dengan screen time dia akan makan lahap. No. Screen time itu akan membuat tadi beberapa struktur untuk pengunyahan jadi lemah, tadi hormon grelin juga nanti tidak aktif gitu ya, anaknya juga tidak merasa, karena malah justru dia akan tidak punya konsep makan karena itu nonton gitu, jadi bukan makan gitu. Nah, dan tidak boleh sambil main-mainan yang lain seperti mobil-mobilan lah, boneka lah, itu juga nggak boleh. Dan nantinya misalnya contoh nih ya, apakah mandi dulu ataukah makan dulu, nah itu lihatlah per masing-masing anak, sehingga tidak ada yang pasti kalau untuk lingkungan ini gitu ya. Tidak ada misalnya harus mandi dulu baru makan atau makan dulu baru mandi, itu terserah. Sehingga perlu di trial, dan setiap anak beda-beda gitu ya. Setiap anak beda-beda, apakah dia itu lebih moodnya adalah mandi dulu atau baru makan, atau makan dulu baru mandi pagi. Nah, kayak gitu tuh. Itu yang nanti lingkungan tuh berkenaan dengan hal-hal yang seperti itu.
Nah, jadi untuk supaya anak betah duduk lama tadi bukan dengan screen time loh ya. Jadi tips untuk supaya dia bisa duduk dengan lama gitu ya di kursi makan. Ingat di kursi makan. Ya, jadi yang pertama adalah puaskan bergerak sebelum makan. Jadi pada anak dengan batita itu pada dasarnya tidak bisa diam dan memang hobinya bergerak sana sini, ngoprek ini, ngoprek itu sampai bensinnya habis. Jadi suka terperangkap, tidak suka tuh kalau dia harus terperangkap di kursi. Apalagi kursi makan kan ada seat belt-nya ya, ada ikatannya kayak gitu tuh. Nah, jadi itu akan sangat penting nih. Jadi yang pertama puaskan bergeraknya dulu baru makan. Jadi biasanya ke aktivitas bermain yang bergerak itu ditaruhnya di sebelum makan. Itu tipsnya supaya nantinya makannya lahap dan dia bisa duduk betah lama. Terus makan bersama keluarga itu juga sangat penting. Jadi itu akan membantu untuk dia punya contoh. Terus yang ketiga jangan terlalu lama. Tadi ingat sebenarnya hanya kalau maksimal itu 30 menit ya. Tapi sebenarnya makanan itu bisa diselesaikan dengan 10 menit saja sebenarnya gitu. Jadi mengadakan makan bersama secara rutin itu akan sangat penting karena itu anak akan belajar contoh cara makan yang benar, duduk menggunakan sendok garpu, mengunyah dengan baik, dan anak belajar manner etika makan dengan baik, dan bahkan anak belajar pilihan makanan yang sehat karena orang tuanya juga ngasih contoh makan sayur dan seterusnya gitu ya. Dan anak belajar komunikasi bersama. Dan pemilihan baby chair pun juga harus diperhatikan. Jadi pemilihan baby chair yang baik adalah anaknya itu kakinya harus berpijak. Dan ingat, makan tidak boleh digendong loh ya. Tapi harus duduk di kursi dengan posisi postur yang benar. Dan pilih kursi yang tinggi dan sejajar dengan meja makan. Jadi akhirnya nantinya bisa makan bersama keluarga. Nah, itu yang nantinya harus diperhatikan. Nah, ini saya lewatin aja. Nah, ini adalah bentuk-bentuk makanan finger food. Termasuk nantinya harus diajarkan finger food itu dari sejak kecil. Jadi biarkan anak dengan mandiri makan itu akan sangat penting gitu ya. Karena dengan dia memegang, dia punya keleluasaan untuk nantinya mengontrol dengan baik makanan yang akan masuk ke mulut. Dan nantinya perlu disesuaikan dengan tekstur empasinya tadi. Dan ingat, kalau sudah 12 bulan ke atas, berarti MPASI ketiga, di mana sudah makan makanan rumahan. Nah, termasuk nanti yang harus dihindari adalah beberapa hal ini, distraction namanya. Jadi waktu ngajari makan anak itu tidak boleh ada distraksi. Satu, kerupuk tuh yang sering kali para bunda-bunda salah tuh. Jadi kerupuk itu tidak boleh diajarkan di dalam makan karena anak itu masih belum seperti kita yang multitasking gitu ya. Jadi kita tuh bisa membedakan antara makanan utama dengan snack, tapi anak-anak enggak. Nanti dia akan fokus ke snacknya, fokus ke kerupuknya. Jadi jangan dipikir, wah dikasih kerupuk biar lahap. Enggak, kerupuk itu malah justru akan jadi pendistraktor. Jadi nantinya anaknya fokus ke kerupuknya, bukan ke makanannya. Yang kedua, jangan pakai screen time. Jadi screen time tadi bukan untuk menambah nafsu makan, justru malah membuat distraction. Jadi anaknya jadi gagal fokus mengunyah, gagal fokus makan gitu. Nah, dan yang ketiga adalah air putih. Jadi jangan sampai disediakan air putih. Nah, air putih itu hanya boleh di akhir makan. Kenapa? Karena lambung anak itu masih kecil, sehingga anak itu penuh dengan istilah isi air putih nantinya. Sedangkan air putih itu zero kalori loh. Jadi air putih tidak boleh menjadi pendorong makanan, kecuali kuah sayur sop. Nah, jadi itu yang nanti perlu diperhatikan. Dan tidak boleh makan sambil jalan-jalan gitu. Itu yang nanti harus diperhatikan. Nah, oke, itu aja dari saya. Tepat 30 menit saya menjelaskan dan kita akan masuk ke tanya jawab. Masih di mute Bu Fitri? Terima kasih banyak Pak Tri atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut tanya jawab lewat chat ya Pak Tri. Iya, Ini boleh, ada mangga. beberapa pertanyaan dari Ibu Resti Novianti dari Jepara, usia anak 4 tahun. Mhm. Pertanyaannya, trauma nasi pasca dimarahi. Bagaimana cara menghilangkan trauma tersebut?
Iya, sebenarnya itu bukan trauma nasi ya. Jadi anak itu masih belum beres namanya sensoriknya. Jadi begitu dia itu belum beres sensoriknya, anak itu memang masih mempunyai kendala dalam sensorik. Nah, sensorik itu pernah kita bahas di webinar sebelumnya. Jadi ini akan saya ulang lagi nih. Jadi sebenarnya itu bukan bukan karena trauma nasi, bukan. Bukan trauma nasi karena dimarahin. Jadi itu bukan trauma nasi karena dimarahin. Oke, kita akan bahas dulu tentang si sensorik tadi. Nah, jadi seorang anak itu akan mempunyai eh, pondasi-pondasi di dalam tugas perkembangan. Nah, pondasi yang pertama adalah namanya sensorik. Nah, sensorik itu nanti akan ada 8. Nih, 8 yang akan harus dimatangkan. Nah, termasuk sensorik yang nanti berkaitan dengan makan adalah namanya taktil atau raba kulit. Nah, raba kulit itu nanti akan ada 4 area. Jadi di bagian ini saya tunjukin dulu. Nah, jadi pondasi yang paling pertama itu adalah namanya sensorik. Nah, sensori yang pertama namanya raba atau taktil. Raba taktil ini ada 4 area. Area telapak kaki, area badan, area telapak tangan, dan area di bagian wajah dan mulut. Jadi rabanya bermasalah. Nah, anak-anak yang rabanya bermasalah itu dia akan cemas kalau mendapatkan tekstur yang dia tidak nyaman gitu. Nah, terutama adalah tekstur makanan yang akan masuk ke mulut. Nih, jadi nantinya akan bermasalah dengan tekstur tadi. Nah, tekstur tadi itu akan menyebabkan dia tidak nyaman dengan tekstur, termasuk salah satu yang sering banget problemnya adalah tekstur justru yang tekstur lembut, terus tekstur lembek gitu, tekstur lengket-lengket, nah kayak gitu. Nah, termasuk nasi tadi. Nah, nasi itu adalah termasuk tekstur yang lembek tadi. Nah, tekstur yang lembek tadi itu akan menyebabkan dihindarilah gitu. Jadi masuklah ke fase namanya picky eater. Menolak makanan tertentu, jumlah tertentu, tekstur tertentu, dan rasa tertentu. Dan anak akan sangat pemilih dalam menentukan makanan yang akan dimakan. Dan sebenarnya itu masih kategori normal gitu ya, dan masih bisa kita bantu dengan stimulasi. Dan kita bisa mengganti makanan yang tidak disukai itu dengan makanan lain. Jadi sebenarnya karbohidrat itu tidak harus nasi loh. Jadi para bunda juga harus paham juga bahwa karbohidrat tidak selalu harus nasi. Gitu. Jadi kenapa kita harus mengenalkan makanan karbohidrat atau makanan pokok itu tidak hanya nasi. Ingat nih, variasi karbohidrat selain nasi itu banyak sekali. Yang pasti disukai anak juga banyak gitu ya, termasuk karbohidrat kentang, singkong gitu ya, bahkan sereal, jagung gitu tuh. Itu yang banyak yang harus kita kenalkan gitu tuh. Dan teksturnya tadi pasti berbeda dengan nasi gitu tuh. Jadi kalau nasi kan lembek-lembek begitu. Nah, jagung kan beda, sereal kan beda, kentang juga beda gitu. Singkong juga beda, beras merah juga beda gitu. Ubi jalar juga beda. Dengan kondisi karbohidrat yang setara dengan nasi tapi tidak harus nasi gitu. Itu yang pertama. Nah, kondisi yang pemilihan tadi yang gagal dan akhirnya orang tua shortcut untuk memaksa anak itu jadi tidak mau, rejeksinya makin parah gitu. Dan itu bukan trauma sebenarnya, tapi penolakan terhadap tekstur itu. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan pada kasus seperti tadi, nggak harus makan nasi dulu juga nggak apa-apa loh gitu. Jadi gantikan dengan makanan pokok karbohidrat yang lain gitu. Sambil dikenalkan tekstur tadi ke anak dan sambil diberikan solusi. Jadi anak itu harusnya selain dikenalkan dengan makanan pengganti juga harus lakukan latihan sensorik namanya. Nah, latihan sensorik yang pertama adalah masas luar. Jadi mempersiapkan dulu masasnya tadi di area luar. Nah, jadi di area luar itu di bagian wajah. Nah, ini nih. Nah, ini ada videonya, nanti bisa lihat aja di TikTok saya, sudah saya pin up, sudah saya pin di paling atas gitu. Ini untuk cara masasnya. Termasuk nanti harus melakukan namanya sikat oral, nih menyikat oral, menyikat dengan sikat gigi bayi yang nomor 3 ini di bagian
dalam bibir bawah, dalam bibir atas, pipi dalam kanan, pipi dalam kiri. Itu untuk meningkatkan si kemampuan terhadap stimulus sensori tadi. Gitu. Gitu Bu Fitri. Oke, baik Dok. Kita mau langsung raise hand aja. Ada yang mau Boleh? ditanyakan, Bunda? Ya, silakan jika ingin bertanya, boleh raise hand saja. Atau yang sudah ada di chat box sudah ada nih Bu Fitri. Oh ini Dok, mau mengunyah nasi jika dikasih kerupuk, jika tidak pakai kerupuk nasi akan dikeluarkan dan juga tidak mau pakai lauk. Gimana solusinya Dok? Ya, itu adalah satu berhubungan dengan kekuatan rahang. Jadi sebenarnya anak ini nantinya berhubungan dengan kemampuan. Jadi dia butuh crunchy-crunchy namanya. Nah itu disebutnya namanya sensory seeker. Nah sensory seeker itu dia tidak bisa melakukan gerakan mengunyah jika teksturnya itu tidak ada yang crunchy. Nah justru yang nanti akan kita lakukan latihan untuk pengurangan si crunchy tadi tuh. Dan harus diajarkan untuk yang tekstur lembek. Nah, jadi nantinya ini anak justru jangan sampai berfokus pada si kerupuk. Dan gini, ini yang tidak boleh. Makanan snack tidak boleh dicampur ke makanan utama tidak boleh ada di jam snack sebenarnya. Jadi jangan sampai si nasi ada di jam 10 di saat dia jamnya jam camilan gitu, jam snack. Jadi ini yang kesalahan dari sejak awal sebenarnya. Nah, kesalahan itu bisa diperbaiki sebenarnya. Jadi nantinya itu namanya seeking sensorik. Nah, ini kita lihat nih seeking sensorik apa aja. Jadi tanda-tanda anak yang seeking sensorik itu, nih seeking sensorik itu yang sebelah kiri yang gambar anak laki-laki ini nih. Jadi itu namanya seeking. Nah, seeking ini nantinya berkaitan dengan anak itu akan sukanya justru makanan-makanan yang crunchy dan nantinya akan berkaitan dengan kebutuhan untuk menggigit. Jadi dia tidak bisa menelan. Jadi kurang bisa mengatur kemampuan dalam oral motor namanya. Nah, oral motor ini tadi ada 4. Jadi empat oral motor itu yang nantinya akan dilatihkan karena 4 oral motor itu bermasalah. Jadi kemampuan lidah dalam bergerak itu tidak diaktifkan. Jadi dia hanya mengandalkan gigi itu. Jadi anak-anak yang seperti itu nantinya akan dilatihkan si oral motor. Nah, oral motor nanti ada 4 latihan oral motor ini yang nanti akan dilatihkan dengan baik. Jadi yang pertama adalah lidah, yang kedua adalah bibir, yang ketiga adalah gigi, dan yang keempat adalah lidah. Nah, jadi kondisi seperti itu anaknya nih kemampuan dalam bibir untuk menggerakkan bibirnya masih kurang, kemampuan lidah untuk menggerakkan lidahnya masih kurang. Nah, kondisi tadi itu akan membuat si anaknya jadi seeking. Seeking itu kebutuhan untuk hanya yang crunchy-crunchy tadi. Karena memang dia itu tidak suka dengan yang hanya lembek atau bertekstur atau berkuah. Nah, jadi justru jangan dipenuhi yang seeking-seeking terus gitu. Jadi dilatihkanlah tuh yang disebut dengan oral motor rahang, bibir, gigi, dan lidah. Termasuk nantinya adalah lidah ini. Lidah ini bagaimana dia mendorong makanan dan dia bagaimana membersihkan sisa-sisa, nah kayak gitu. Jadi memang perlu dikenalkan dengan berbagai macam tekstur makanan. Jadi makanannya itu jangan cuman gitu-gitu aja gitu. Jadi perlunya kenapa mengenalkan makanan yang lengket-lengket kayak gitu. Mengenalkan dengan makanan-makanan yang memang akan harus dibersihkan dari sisa-sisa di rongga mulut kayak gitu. Itu yang akan sangat penting. Supaya tidak hanya suka yang crunchy-crunchy tadi gitu. Baik, terima kasih ya Pak Tri. Pak ini ada yang tanya lagi nih Pak dari chat. Anak Ya, saya ADHD usia 4 tahun dok.
kenapa saat malam dia makan berlebih, Dok? Seperti tidak mau stop, ketika di-stop dia minta makan yang lainnya. Apa ada kaitan dengan ADHD-nya? Makan pagi, siang dia sesuai porsi. Anak saya juga suka makan yang crispy. Iya, yang pertama, ADHD itu satu dia bermasalah dengan kontrol. Nah, jadi kontrolnya itu yang sebenarnya akan menjadi masalah. Karena ADHD itu tidak puas gitu toh, tidak puas dengan hanya A, tapi dia mau B, mau C dan seterusnya. Nah, dan perilaku tadi itu akan dipicu oleh banyak faktor mungkin karena ada bapak ibunya jadi lebih lebih rewel gitu ya. Karena kalau di siang hari mungkin si Angelnya nggak ada nih gitu, si Angelnya nggak ada. Jadi dia cukup dipuaskan dengan aturan yang ada gitu. Nah, jadi pada kasus anak dengan ADHD memang permasalahannya ada di kontrol. Nah, jadi kontrol ini yang nantinya akan kita kembangkan nih. Jadi permasalahannya adalah kontrol. Nah, ini adalah gambar yang saya tampilkan adalah gambaran brain mapping pada anak dengan ADHD dan anak tipikal. Jadi kita lihat nih anak tipikal itu kontrolnya banyak, gitu ya. Tapi kalau anak dengan ADHD dia kontrolnya minim. Jadi dia itu tidak puas, tidak bisa mengontrol nafsunya. Jadi nanti berkaitan dengan si kontrol emosinya dia, kontrol geraknya dia dan seterusnya. Nah, pada malam hari itu bisa jadi dia akan lebih cranky, lebih lebih maunya dipenuhi, egonya juga naik karena misalnya bapak ibunya lagi kumpul nih gitu. Nah, jadi berbeda kalau cuman oh ibunya doang nih gitu. Ibunya doang memang setiap hari memang ibunya tegas misalnya. Ternyata bapaknya nih yang menjadi permasalahan karena bapaknya yang memanjakan itu jadi pemicu bahwa dia ini anak mau dipenuhi apa saja gitu. Dan itu memang bagian dari ciri ADHD gitu ya. ADHD ini kan memang nantinya tadi self controlnya tadi yang bermasalah. Jadi memang bagian area otak yang nantinya kita akan banyak benahi pada anak adalah self control atau kontrol diri. Kontrol ini jadi rusak mungkin diakibatkan karena ada faktor-faktor lain tadi tuh. Di malam hari ada si angelnya dia nih, oh kalau aku minta ini minta itu pasti akan dikasih nih gitu. Kalau di siang hari aku nggak dikasih karena si ibu ini cukup tegas nih misalnya gitu. Dan makanya kenapa pentingnya aturan itu ditegakkan dengan benar. Jadi aturan itu yang akan harus ditegakkan. Jadi jangan lupa anak dengan ADHD itu bebas yang terbatas namanya. Jadi nanti memang sangat penting sekali mengajarkan bebas yang terbatas ini pada anak dengan ADHD. Bebas yang terbatas itu adalah porsinya harus sesuai memang segitu, kamu mau nambahin lagi udah nggak bisa gitu ya. Jadi ingat nih, anak itu bebas tapi ada batasannya dan diawasi oleh orang tua. Jadi emang harus bebas yang terbatas. Jadi ada batasannya. Dan ingat nih, batasan itu penting terutama pada anak dengan ADHD gitu. Karena batasan itu yang membuat dia itu akan hidup bahagia dan sehat. Karena kalau dia itu melanggar batasan-batasan tadi, dia tuh namanya bukan anak dengan ADHD. Anak ADHD itu sifatnya nggak mau kalah, ego tinggi, maunya dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi dia ngamuk gitu tuh. Nah itu karena tadi batasan-batasan yang tidak jelas tadi. Jadi mau dia malam hari, mau dia siang hari itu porsinya segitu loh gitu. Nah, dan batas malam harinya pun juga ada batasnya kan. Makan gitu. Jam tadi ingat sebenarnya makan malam itu sebenarnya kan pagi anak-anak jam 18, jam jam 6 sore gitu, jam 6 gitu. Jangan sampai jam 9 malam dikasih juga makanan gitu. Nah, itu yang sudah ADHD ditambah parah dengan pola pengasuhan yang salah karena tidak diberikan batasan tadi tuh. Jadi anaknya jadi semau dewek, anaknya jadi ADHD-nya nggak selesai-selesai juga nantinya gitu. Itu nanti harus dilakukan. Baik, Pak, lanjut lagi ya, Pak, ada yang tanya. Ya. Dari Bunda Nisa dari Jogja, usia anak 4 tahun, anak ASD usia 4 tahun, ketika makan cenderung lama karena disimpan di mulut. Mhm. Jika tidak ditunggu sampai habis, beberapa jam kemudian lapar lagi. Apakah tetap di-stop makannya jika lebih dari 30 menit, Pak? Iya, jadi yang jelas kenapa kita perlu mengajarkan anak
Jadi makan itu memang harus interaktif tadi tuh. Jadi kenapa makan harus interaktif ya karena itu tadi. Karena kalau makan lama jangan dibiarin aja gitu kan. Kan si orang tua harus bilang, "Adik, dikunyah, ham," gitu. Jadi mengajarkan meniru tadi penting. Nah, terutama pada anak dengan autis. Autis itu sangat imitating namanya, sangat peniru. Jadi tergantung apakah orang-orang di sekitar tadi yang akan ditiru itu benar atau tidak gitu. Jadi jika orang-orang di sekitar tadi tidak ada peniruan yang benar, itu akan sangat sulit. Nah, terutama pada anak dengan autis ya, anak dengan autis itu harus ada prosedur yang harus dilakukan tambahan. Satu, pada anak dengan autis itu alat makannya nggak boleh. Kalau tadi pada anak tipikal itu kita nggak ada tambahan tuh alat makannya harus sama. Tapi pada anak autis itu harus sama justru. Jadi pada anak autis itu tidak boleh alat makannya itu ganti-ganti gitu tuh. Jadi nggak boleh nih misalnya pagi pakai piring beling, siang pakai mangkok gitu tuh. Jadi itu akan merusak si konsep anak itu tentang piringnya dia. Nah, jadi pada anak autis memang agak-agak perlu tambahan tips gitu, perlu ada tambahan trik. Jadi pada anak dengan autis itu menggunakan alat makan yang sama, itu yang akan jadi PR penting. Jadi gunakan alat makan yang sama dan kalau bisa itu yang identically dan mencolok. Identically itu dia bisa nyiriin lah gitu, bisa nyiriin itu piringnya dia lah gitu. Jadi identically mencolok sehingga anak bisa menyadari itu adalah piringnya dia gitu. Dan gunakan perlengkapan makan dengan gambar dan warna-warni yang menarik. Dan hati-hati pada anak dengan autis tidak boleh pakai piring yang tidak aman. Jadi pada anak autis itu yang paling aman adalah piring yang terbuat dari kaca atau piring beling. Yang kedua adalah stainless steel, yang ketiga adalah keramik, yang keempat adalah melamin. Nah, jadi kalau yang agak-agak murah dan yang bisa divariasikan kan yang melamin tuh. Jadi memang nantinya pas beli alat makan pun juga yang benar-benar dipertimbangkan dengan baik gitu. Misalnya contoh piring melamin, warna biru gambar The Cars. Nah, gitu. Itu adalah piringnya dia. Jadi dia akan bisa merekognisi makan alat makannya dia tadi tuh. Dan bahkan kondisi dengan autis itu gini, kita misalnya ke sebuah mall gitu ya, kita ke mall mau makan malam gitu, itu harus bawa piring sendiri gitu. Jadi harus bawa piring dari rumah. Misalnya contoh si restoran itu nyajiin nasi goreng gitu. Nah, nasi gorengnya dipindahin ke piring dia itu. Karena pada anak autistik itu dia sangat deviasi dengan perubahan. Jadi sudah berubah tempat makannya, berubah jam makannya, berubah jenis piringnya, dan berubah jenis makanannya. Jadi sebenarnya dengan piring yang sama, apapun pergantian jenis makanan yang diletakkan ke piring dia, tidak akan menjadi masalah. Gitu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Dan ingat, dilarang meminta makanan dengan cara mengambil makanan dari piringnya orang lain. Jadi kalau dia minta makanan, ya dia akan ditaruhnya di piringnya dia itu tadi itu. Gitu. Jadi untuk kasus yang tadi autistik yang lama mengunyahnya, itu yang perlu dilatihkan adalah kemungkinan pertama adalah oral motornya belum matang tuh. Dan oral motor itu berkaitan dengan si gross motor. Jadi jangan dipikir itu oral motor hanya oral motor gitu. Jadi oral motor itu berkenaan dengan si gross motor. Jadi kemungkinan si kontrol geraknya untuk motorik kasarnya masih belum matang, kontrol gerak motorik halusnya masih belum matang, dan akhirnya kemampuan kontrol untuk motorik halus, motorik oralnya juga masih belum matang. Nah, jadi nantinya pada anak dengan autistik itu memang gerak motorik kasar, motorik halus, motorik oral ini harus dimatangkan terlebih dahulu supaya nanti dia bisa mengunyah dengan baik tadi itu. Dan pelatihan untuk gerakan motorik oral itu bisa juga dengan cara meniru tadi, imitasi tadi itu. Adik, ayo gini nih, ham, dan bahkan sampai nantinya si ibu itu juga nih memegang dengan gini nih, satunya di dahi, satunya di rahang, jadi dikunyahkan kayak gitu. Jadi memang nah itu ada 6 tahapan. Tahapan yang paling pertama tadi yang ini namanya full physical prompt. Jadi namanya bantuan fisik penuh. Tahapan yang kedua adalah namanya partial physical prompt. Partial itu cuma gini doang nih.
Kita cuma satu tangan, cuma diginiin doang. Yang ketiga adalah modeling. Modeling itu kayak tadi. Gini loh, Dek, tiduran. Nah, kayak gitu. Dan yang keempat adalah gestural gitu. Itu dikunyah gitu. Habis itu visual itu ada gambar anak yang sedang makan dengan baik misalnya gitu. Dan yang keenam itu adalah verbal. Verbal itu hanya instruksi doang, instruksi perintah aja. Adek dikunyah, adek dikunyah. Nah, itu adalah bantuan yang akan dilakukan pada anak dengan autistik di tahap yang keenam. Jadi bisa dibayangkan pada anak dengan autistik itu 6 tahapan itu harus mulus dikerjakan, dilatihkan dengan baik. Gitu. Dan termasuk tadi penggunaan alat makan tadi yang harus sama gitu. Baik, Pak. Lanjut lagi ya, Pak. Ya, Atas nama Bunda Dita, usianya 5 tahun, bagaimana cara mengatasi anak yang mengunyah makanan hanya sebentar lalu langsung ditelan? ya, oke, baik. Jadi kalau untuk mengunyahnya dia tidak bertahan lama, itu namanya adalah endurance. Endurance-nya masih buruk. Endurance itu berhubungan dengan ini otot-otot masseter namanya, otot-otot pipi dan kemampuan rahang dalam pengunyahan. Jadi itu yang nantinya akan dikenalkan gitu. Nah, inilah kelemahan anak-anak di era milenial ya, anak-anak generasi Z, generasi Alpha gitu ya. Beda dengan orang-orang zaman dahulu di mana anak-anak itu memang otomatis mau nggak mau memang akan terlatihkan dengan baik gitu ya. Makanan keras, makanan. Jadi rahangnya itu memang kuat banget lah itu. Bahkan termasuk misalnya ada anak, apalagi anak-anak kampung gitu ya. Dia ke tengah sawah makan tebu langsung dibrakotin gitu. Nah, jadi kalau anak-anak sekarang itu lemahnya diakibatkan karena lingkungannya memang buruk gitu ya, di mana makan di ayam itu tuh gitu aja disuwirin ayamnya oleh ibunya gitu tuh. Jadi memang tidak terlatih untuk menggigit sendiri, gitu. Nah, jadi itu yang membuat jadi endurance-nya untuk kemampuan mengunyahnya jadi jelek atau kurang matang. Nah, jadi buat Bunda Dita tadi yang harus diperhatikan adalah meningkatkan kekuatan otot masseter tadi, otot-otot rahang itu dengan baik, dengan meningkatkan gradasi kekuatannya. Jadi makan ayam jangan disuwirin, makan ayam dilatihkan dengan baik dengan menggigit sendiri dan bahkan meningkatkan kemampuan menggigitnya dengan daging rendang, dengan buah dari mulai jambu kristal sampai apel dan seterusnya kayak gitu. Jadi nantinya dikuatkan dengan baik per jenis makanan itu. Nah, apa sih sebenarnya kalau itu makanan kan kalau menurut rumus gitu ya kan sampai sampai harus 32 kali mengunyah gitu kan. Tapi kan kita nggak ngitungin ya gitu tuh. Dan kalau dia itu kurang dari itu gitu ya, apa yang terjadi? Ya akhirnya kasihan nanti pencernaannya. Dan makanan juga tidak terserap dengan baik karena tidak terproses dari mulai sistem mekanistis dari mulut. Gitu. Sedangkan Sini yang ngantuk sini. sistem mekanistis dari mulut itu akan bekerja pula si kelenjar saliva, air liur, itu akan bekerja dengan baik gitu. Nah, itu kondisi yang akhirnya jadi akan berantakan semua. Dikarenakan tadi tuh karena dia buru-buru, karena dia lu capek ngunyahnya dan akhirnya cepat-cepat ditelan tadi tuh. Gitu. Ini ada Bunda Nisa nih, Dok. Tadi tanya, apakah autis boleh makan dengan media piring atau mangkok dari kayu? Soalnya Oke. tadi nggak disebutkan. Oke, baik. Dari kayu boleh. Jadi itu bahan alami yang cukup baik ya. Jadi sebenarnya cuman itu grade kayu itu ada di bawahnya melamin. Jadi ada urutannya sebenarnya Bunda Khairunisa. Jadi itu ada urutannya. Yang the best-nya untuk anak autis itu adalah kaca, beling. Itu the best-nya. Jadi alat makan yang paling dianjurkan karena itu tidak ada sisa sama sekali dari mungkin zat berbahaya, toksik maupun arsenik ataupun apapun itu, gitu ya. Itu yang dianjurkan. Jadi grade pertamanya adalah si kaca. Nomor 2-nya adalah
stainless steel. Stainless steel pun juga nanti ada presentasinya ternyata. Yang paling bagus adalah grade yang 1 gitu. Nanti kalau beli stainless steel juga yang grade 1. Yang ketiga adalah keramik. Yang keempat tadi tuh melamin gitu. Kayu itu ada di grade ke-6 kalau nggak salah. Saya lupa urutannya. Kayu boleh ataupun gerabah itu juga boleh, tapi juga itu grade-nya nggak tinggi gitu. Karena juga ada beberapa ternyata gerabahnya terbuat bukan dari tanah liat asli misalnya gitu. Jadi itu boleh. Dan yang tidak boleh adalah berbahan plastik atau bahan-bahan plastik yang tidak tersertifikasi, tidak SNI lah gitu. Nanti kan ada beberapa stiker SNI yang sudah di labelkan gitu ya. Jadi jangan sampai membeli makanan untuk anak autis dengan menggunakan bahan plastik, apalagi styrofoam. Itu dilarang karena styrofoam itu langsung bahan kimianya langsung masuk ke makanan dan dimakan oleh anak autis. Makinlah tuh anak autis zat toksiknya makin bertambah dan nanti akan jadi masalah karena autisnya jadi nggak selesai karena keracunan logam beratnya makin parah begitu. Baik Pak Tri, berhubung jamnya udah mau jam 9 ya Pak. Iya. Sebelum kita tutup ada closing statement dulu Pak. Oke, baik. Jadi kalau kita ngomongin tentang makan ini memang pesan saya, makan ada sebuah keterampilan. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan bahwa ya udah makan aja gitu tuh, nggak perlu diajarkan. Sangat salah total kalau anak itu makan tidak diajarkan teknik atau tadi tahapan-tahapan makan. Dan ingat ada 5 yang harus diajarkan. Motorik kasar, duduk tegak waktu lama, itu diajarkan. Motorik halus, megang makanan, memasukkan sendiri makanan ke mulut. Yang ketiga, motorik oral, yaitu mengunyah, menggigit makanan, dan bahkan nantinya akan diajarkan peniruan atau imitasi. Meniru itu penting, tirukan, am itu penting. Dan di dalam makan adalah komunikasi akan terjaga. Jadi jangan sampai makan hanya cuman makan, gitu. Dan tidak boleh makan ada distraction tadi tuh, jangan lupa. Distraction kerupuk, distraction gadget, distraction air putih, dan distraction kegiatan, jalan-jalan gitu. Oke, itu aja pesan dari saya dan semoga bermanfaat materi malam ini dan bisa ketemu lagi di materi yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Tri. Kita foto dulu ya Pak sebelum. Baik. Oke, sebentar. Boleh di open kamera, Bunda semua? Satu, sebentar Pak. Udah? 1, 2, 3. Sebentar Pak. Baik Pak Tri, terima kasih banyak ya Pak. Baik, terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Balita. Halo Balita. Halo, aku bisa